Shalom. Tidak terlambat kalau saya yang ngucapin selamat tahun baru karena kita baru pertama ini ya. Yang sore it is the first service. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru dan saya percaya tahun ini tahun penuh pengurapan yang luar biasa ya. Sehingga kita semakin dibawa Tuhan untuk lebih mengenal lagi apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kemarin ini tahun ini namanya The Year of Empowering Grace. Jadi kasih karunia yang saudara dapatkan tahun ini itu dikerjakan, dikaryakan, disumberdayakan, dijadikan kenyataan, ya, dijadikan benar-benar sesuatu yang gaya hidup kita. Nah, September lalu itu di Israel tahun baru. Jadi tahun barunya Israel itu namanya 5783. Jadi setiap September depan tahunnya ganti, sudah tahun baru lagi. Nah kita tahun baru Januari ini bukan? Jadi 2023. Tapi kalau di Israel tahun barunya 5783 itu sejak September kemarin. Ya, September itu sudah tahun barunya mereka. Nah, namanya tahun Pegimel. Itu 5783. 83 itu Pegimel. Gimel itu artinya 3. Gimel itu artinya juga onta. Gimel itu artinya juga kasih karunia. Jadi kita masukin kasih karunia tahun ini. Ya, ada seorang rabi yang terkenal dia ya, diurapi Tuhan dan dia pernah meninggal. Sakit dan meninggal, lalu dalam meninggal itu dia dibawa Tuhan ke surga. Nah, sejak itu dia sama Tuhan itu luar biasa dekatnya dan dia banyak berdoa. Nah, dia percaya bahwa tahun ini adalah tahun di mana ya itu Tuhan itu akan menyatakan benar-benar mana yang kambing, mana yang domba tahun ini. Karena dia melihat tahun lalu ya saudara, itu dia melihat kepala singa dan mengaum. Tahun ini 2023 ya atau 5783, dia melihat kepala singa dengan pedangnya. Lalu dia masuk ke dalam ruangan, sobek itu tirainya dalam kegelapan. Dan dia percaya tahun ini tahun di mana Tuhan menyingkapkan segala sesuatu yang kita tutup-tutupi itu akan dibongkar. Misalnya ini kalau ada orang yang korupsi yang ditutup-tutupin itu akan dibongkar saudara. Ditunjukkan bahwa ini salah. Nah tahun ini tahun penyingkapan itu saudara, di mana semua kesalahan yang gak mau bertobat itu dibukakan semuanya. Jadi kita masih ada kesempatan untuk bertobat saudara, bertobat. Dan tahun Gimel itu kayak seperti kaki melangkah gitu ya, yang ada mahkotanya itu. Yang P itu mukanya gambarnya seperti mulut. Jadi mulut artinya mulut kita ini harus lebih hati-hati untuk mengucapkan. Gimel itu onta seperti ada kakinya. Kita percaya bahwa tahun ini di mana kita melangkah meninggalkan rumah lama kita. Amin. Karakter lama kita harus ganti dengan benar-benar yang sudah diperbaharui. Ya. Nah, tema kita adalah Empowering Grace tahun ini. Tahun lalu apa? Multiply Grace. Sekarang Empowering Grace. Nah, saya percaya tahun ini tahun di mana saudara akan mengkaryakan kasih karunia yang saudara terima. Jadi bulan Januari berbicara tentang kado, gift, ya. Serve God with the gift you have. Saya kasih judul hari ini, layani Tuhanmu dengan hadiah yang kau punya. Ya, Christmas berbicara tentang hadiah.
betul ya? Kalau saudara dapat hadiah, tadi pagi Pak Woy bilang, cepat dibuka saudara. Kalau enggak ada kejadian, lupa dibuka kadonya. Ternyata kelupaan sampai berapa bulan, enggak tahu saya lupanya itu tidak disebut. Ya. Begitu dia ingat, oh ada kado ini dari Bu Puspa, dibuka. Ternyata bosok saudara, karena makanan. Ya, kan saya yang tahu kalau dapat kado, harus dibuka cepat. Anak saya apalagi ini yang kecil, begitu dapat buka langsung disobek-sobek saudara. Sobek-sobek, wah dia enggak peduli. Kalau maminya dibuka pelan-pelan. Nanti kertas bungkusnya dipakai lagi. Saya sama anak saya, krak gitu. Kalau mami saya, istri saya pelan-pelan saudara. Dia menghargai pemberian seseorang ya. Kalau saya kesuwen. Jadi saudara, bulan ini kita berbicara tentang gift. Gift-nya ini apa? Diambil dari ayatnya di sini. Di 1 Korintus 12 ayat 1. Kita selama bulan Januari berbicara tentang ini ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Bahasa Inggrisnya, the use of spiritual gifts. Now, about the spiritual gifts, the special endowments given by the Holy Spirit. Brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. Jadi gift yang dikatakan kasih karunia itu pemberiannya siapa? Holy Spirit, Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan mau kasih hadiah, dia penilaiannya menurut dia. Ya, jadi siapapun anak-anak Tuhan pasti dikasih hadiah sama dia. Nah, hadiah ini harus dibuka, katanya Pak Woy tadi pagi ya. Harus dibuka hadiahnya itu. Hadiahnya itu apa aja? Kalau saudara baca di ayat 17, 18, 19 itu, kalau tidak salah ya, Kayla, bisa dilihat itu Kay? Coba Kay, 16 apa mulai dari 16? 1 Korintus 12 ayat 16. Saya mengulang kembali firman ini minggu kemarin yang saya bawakan pagi. 12 verse 16 coba. Saya mengulang kembali supaya saudara tahu hadiahnya itu apa aja sih? Coba. 16? Coba 16. Oh, bukan. Naik ke atas Kayla, sorry. Terus. Ya 6 mungkin kepada saudara. Ya 6. 5 udah stop. Dan 5, sorry 5. Sorry ya. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi sebab kepada yang seorang roh memberikan, terus karunia untuk berkata-kata, ini gift-nya. Orang diberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan apa? 9. Memberikan iman. Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi karunia ini, gift ini macam-macam. Ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa berkata-kata, ada yang bisa membedakan roh. Bisa menangkap saudara. Jadi semua nggak bisa sama, ada macam-macam hadiahnya. Nah, hadiah ini harus dibuka, harus benar-benar kita gunakan. Tahun ini kita harus menggunakan kasih karunia yang ada di dalam kita. Serve God with gift you have. Nah, sekarang balik lagi ke laptop, Kak Ila. Sekarang ayatnya Titus 2 ayat 11 sampai 13. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita
supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan yang kita penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to reject ungodliness and worldly, immoral desires, and to live sensible, upright, and godly lives. Lives with a purpose that reflects spiritual maturity in this present age, awaiting and confidently expecting the fulfillment of our blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Christ Jesus. Jadi kasih karunia yang saudara terima dan saya terima itu macam-macam, bukan? Dan tujuannya untuk kepentingan bersama, bukan perorangan. Jadi kalau saya misalnya dapat nubuatan, dapat menyembuhkan seseorang, saya bukan menganggap itu saya, tapi kita. Karena Tuhan satu memberikan banyak kasih karunia itu kepada kita masing-masing. Makanya Paulus tulis, kita ini seperti tubuh Kristus. Ada yang gunanya tangan, ada yang mata, ada telinga. Ini satu tubuh. Ya. Nah, dikasih karunia itu, karena kasih karunia Allah, satu, mengapa Tuhan memberikan itu? Apa gunanya? Pertama, kasih karunia itu menyelamatkan, di sini dikatakan. Yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi kasih karunia, apa yang sudah saudara terima dari Tuhan? Satu, kasih karunia karena memiliki Yesus, satu-satunya juru selamat. Betul? Tuhan Bapa kita memberikan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu kasih karunia untuk keselamatan kita semuanya. Jadi kasih karunia yang Tuhan berikan pertama, hadiah pertama yang kita terima semua itu apa? Yesus Kristus. Yang dikorbankan untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi kasih karunia Tuhan itu menyelamatkan kita. Pertama-tama, berarti saudara dan saya dapat hadiah keselamatan. Ini luar biasa, nggak bisa dibayar, saudara. Ada 3 poin di mana kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Apa sih? Pertama, keselamatan. Salvation. Di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan gini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Whoever says he lives in Christ, that is, whoever says he has accepted him as God and Savior, out as a moral obligation to walk and conduct himself just as he walked and conducted himself. Ingat, kalau engkau mengatakan Yesus Kristus sebagai Saviormu, berarti saudara menerima dong kasih karunia keselamatan itu. Kalau engkau menerima kasih keselamatan, di 1 Yohanes 2 dikatakan, kamu harus hidup sama seperti Kristus. Nah ini pertanyaan, gak bisa, harus bisa saudara. Tahun ini, tahun melangkah tadi. Melangkah, coba lakukan sesuatu itu. Yang rasanya gak bisa, tahun ini harus bisa. Susah apa? Tidak ada kata susah saudara ya. Karena kita semua mengalami hal yang sama saudara. Semua kita menerima keselamatan bukan? Untuk menjaga keselamatan itu susah enggak? Iya. Enggak cukup kita terima Yesus and then done. Ya, kita sering berkata, oh enak pokoknya kamu terima Yesus, wes pokoknya kamu nanti hidup enak, usahamu berhasil. Woi, itu promosi saudara. Ya, di dalam ikut Yesus,
serve like Jesus did. Kalau kita menerima kasih karunia keselamatan, kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita diberkati untuk memberkati. Ini sudah karakternya Tuhan Yesus. Lifestyle-nya demikian. Jadi kalau saudara diselamatkan, berarti ada tugas saudara dan saya untuk memberitakan keselamatan itu. Jadi bukan hanya tugas pendeta saja atau pekerja gereja. Kita semua yang mengaku Yesus Kristus Tuhan, tugas saudara dan saya adalah mengabarkan kabar sukacita itu. Bagaimana saudara mengabarkannya? Ya saudara harus hidup seperti Yesus hidup. Ini tahun ini. Kenapa dikatakan tahun ini? Kalau saudara dengarkan nubuatannya dia saudara. Tahun depannya itu tahun penentuan di mana apa yang engkau tabur tahun ini, engkau akan tuai tahun itu, next year-nya. Jadi hiduplah benar-benar tahun ini. Ya, ini bukan nakutin, bukan. Tapi saya mau mengingatkan, pernah saya memberikan ilustrasi kedatangan Tuhan Yesus. Sejak saya kecil, saya dengar sekolah minggu, benar toh? Gak datang. Ingat gak itu ilustrasi itu? Tapi kehidupan kita semakin hari, semakin tahun, semakin mendekati akan kedatangan Tuhan. Dan itu benar, kedatangan Tuhan akan segera. Dan kedatangan Tuhan bukan lagi seperti baby yang digendong, gembala yang penuh kasih, bawa tongkat gembala, yang nyari penuh kasih sayang, pengampunan. Enggak, dia datang dengan pedang. Dia datang dengan timbangan. Betul enggak? Dengan pedang kenapa? Dia akan memisahkan mana yang kambing, mana yang domba, mana yang benar-benar anak Tuhan, mana yang tidak benar anak Tuhan. Benar-benar akan dipisahkan. Nah, mulai tahun ini hiduplah benar. Ayo kita melangkah dengan iman kita yang sudah diberikan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Dan kita harus percaya kita bisa bersama Dia. Holy Spirit yang ngasih hadiah itu, Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara tidak pernah ditinggalkan sendiri. Tahun ini, adakah saudara menerima persoalan yang besar awal tahun? Belum? Belum apa? Ada yang sudah? Tahun lalu sudah, pas. Tahun ini saudara akan menerima sesuatu yang besar saudara. Karena apa? Besar tadi pagi juga dikatakan, kesusahan itu tidak semuanya bukan datangnya dari Tuhan. Maksudnya Tuhan tidak izinkan, Tuhan izinkan persoalan besar akan terjadi dalam hidupmu. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kamu. Di situ ditunjukkan bahwa Tuhan itu hidup. Karena saudara gini ya, tahun ke depan dikatakan gelap, banyak persoalan. Kalau kita hidup sendiri, berjalan tahun ini dengan kekuatan kita nggak mampu. Tetapi kalau kita berjalan tahun ini dengan kasih karunia yang ada di dalam hidup kita, dan kita empowering kasih itu, kita mengerjakan kasih karunia itu di dalam kehidupan kita akan dimampukan saudara. Amin. Nah, saudara harus siap-siap untuk mengerjakan kasih karunia itu. Saudara harus ada tantangan. Semakin besar tantangannya, semakin besar dampaknya kasih karunia itu. Loh kok diam ini, udah mulai dek. Betul saudara. Pertama makanya kasih karunia ini tentang keselamatan. Dampaknya luar biasa saudara. Setelah saudara terima Yesus, saudara terima keselamatan. Ayo jalani hidupmu tahun 2003 ini dengan keselamatan yang ada dalam hidupmu. Berarti apa Pak? Ya keselamatan yang sudah engkau terima harus dijaga supaya tetap kudus. Gimana caranya supaya kita tidak tercemari dengan aliran dunia ini?
Makanya Paulus katakan, be transformed. Jadilah engkau saksi, bukan engkau di-influenced oleh dunia ini, tetapi jadilah engkau saksi di dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, di mana saja engkau berada. Siap? Kalau siap saya lanjut. Yang kedua, teaching. Tadi kan pengajaran ya, nomor 2 ya. Kasih karunia itu memberi pengajaran buat kita. Wow, ini 2 Korintus 4 ayat 1 dikatakan gini. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Paul's apostolic ministry. Therefore, since we have this ministry, just as we receive mercy atau grace from God, granting us salvation, opportunities and blessings, we do not get discouraged nor lose our motivation. Sejak Paulus katakan, terima kasih karunia, dia nggak pernah undur, dia nggak pernah ngomel, dia nggak pernah down. Terus termotivasi untuk keselamatan itu. Kasih karunia yang saudara dapatkan, itu saudara harus praktekkan. Makanya tahun ini tahun melangkah. Ada gambar kaki gimel itu tadi, kaki onta itu berjalan. Ya. Jadi apa yang saudara dapatkan dari Tuhan, kasih karunia itu tadi, entah keselamatan, entah iman, entah apa aja, ya, itu harus saudara praktekkan dalam pelayanan. Artinya serve one another. Tidak boleh fokus center diri sendiri. Tidak boleh egois center atau self center. Ya, tapi Lord center. Kristus. Kristus datang ke bumi untuk siapa? Untuk orang berdosa. Ya. Kita diutus, diberikan keselamatan sama Tuhan. Untuk siapa? Untuk memberitakan keselamatan itu. Jadi mulai sekarang praktekkan kaki melangkah, saudara. Coba kaki saudara melangkah gini. Nah, jangan di zona nyaman. Aku sudah nyaman, enak di sini, ya udahlah. Manis-manis lah. Enggak, saudara. Tuhan mau saudara dan saya bergerak. Tahun ini, perhatikan temanmu yang lama enggak ke gereja. Yang sudah karaten. Cari dia. Datangi dia. Kayak Bu Hana ini kelihatannya ada itu. Spiritual of ministry-nya. Ya, nyari jiwa banyak. Tapi kita harus aktif, saudara. Benar harus aktif. Kalau kita ini ada spiritual gift itu ada. Contohnya, kita enggak pernah mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Ini loh, tadi yang dikatakan Paul Apostolic, therefore, since we have this ministry, just as we receive mercy from God, salvation, granting us opportunity and blessing, we do not get discouraged. Gak pernah lagi mengeluh atau merasakan, aduh kok gini ya hidup. Dada saudara. Ada satu excited gitu, ada satu gairah hidup yang gak bisa ditutupi. Ada satu muka ini gak bisa dibohongin gitu. Dari mukanya orang akan lihat, who are you? Siapa kamu ini? Kok mukamu charming ya, smile always, gak ada masalah. Padahal kita ada banyak masalah, saudara. Tapi bukannya munafik, tapi memang dari situnya, saudara. Gak bisa lagi kita down, dah. Tapi ada satu api yang menyala-nyala. Itu namanya spiritual gift itu ada di dalam kehidupan kita. Dan spiritual gift ini mengajari kita untuk apa? Untuk melayani satu dengan yang lain. Dulu kita egois, dulu saya egois. Saya nggak peduli siapa, pokoknya aku.
Aku gak pedulin papiku hidupnya kayak apa. Yang penting aku maunya apa, aku. I don't care about them. Tetapi kasih karunia itu gak seperti itu. Dia akan memperhatikan banyak orang di sekitarmu, di pekerjaanmu, di mana saja engkau bertemu dengan siapapun. Itulah tugas kita untuk serve one to each other. Siap? Amin ya. Jangan lemes loh saudara. Kalau saudara mau hasil tahun ini, empowering grace, saudara harus praktekkan. Gak boleh cuma tinggal lalu. Saya mau jemaat RIM itu benar-benar semangat dan dipraktekkan benar-benar. Tadi pagi firmannya dikatakan gini, banyak jemaat yang datang ke gereja, jemaat ya, yang datang ke gereja hanya minta berkat dari Tuhan. Iya benar. Saudara datang ke sini untuk apa? Untuk Tuhan, betul nggak? Ya supaya sekarang harus di-change. Apa yang bisa aku berikan di gereja ini? Untuk setiap jemaatnya. Mulai memperhatikan saudara. Oh kelihatannya Bu Sri ini capek ini. Tak perhatikan, tak kasih es cincau gitu saudara ya. Seger dia langsung, besok seger sudah kecapeannya hilang gitu saudara. Ya, jadi mulai saudara memperhatikan temanmu, saudaramu yang lama, yang mungkin down, tahun lalu persoalannya besar dan sampai sekarang belum habis-habisnya. Saudara mulai mengencourage mereka, telepon mereka, berikan dorongan, berikan semangat, berikan sesuatu yang hidup. Karena api kita ini harus kita bakar gitu loh saudara. Tahun ini, tidak boleh mati api kita. Ya, jadi serve one another. Yang ketiga saudara, a hope. Tadi kan satu ayat tadi di situ dikatakan yang ketiga adalah hope. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. In every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Kasih karunia yang tadi saudara baca, kalau saya balik lagi ke sini, ya, nah ini di Titus 2, yang ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi gift yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu selain mengajar tadi, selain memberikan keselamatan, itu memberikan pengharapan. Di dalam gift itu ada pengharapan. Jadi kalau saudara sudah terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, berarti saudara memiliki keselamatan. Yang dulunya mati, sekarang hidup saudara. Yang dulunya self-center, sekarang Lord-center kepada yang lainnya, pelayanan yang lainnya. Nah, kalau itu sudah ada gift itu, berarti saudara ada hope, ada pengharapan. Di gift itu ada satu pengharapan. Bukan berarti udah mati dah gua, buntu dah ini, tidak ada jalan keluar dah. Enggak gitu saudara. Sering saudara kalau menghadapi masalah, mateng aku gitu ya. Atau bahasa Jakartanya, gimana kalau Jakarta? Anak-anak Jakarta, mana Jakarta? Apa? Amsyong? Amsyong, beneran amsyong saudara. Ya, buset gitu, bener buset beneran saudara. Saya dulu katakan buset itu kok rasanya aneh gitu ya kata-katanya. Tapi apa sih katanya, Patty pernah jelasin sih buset itu artinya apa gitu. Jadi ya pokoknya nggak enak lah ya, satu kata-kata yang bukan merupakan pengharapan. Betul ya? Nah kalau kita menerima keselamatan, saudara itu dari mati sekarang hidup. Berarti ada pengharapan. Gift dari Tuhan, bukan gift yang sembarang saudara. Gift yang eternal, gift yang memberikan satu pengharapan. Persoalanmu apa tahun ini?
Ada yang belum dapat. Belum dapat persoalan ya? Mau persoalan? Yes, tantang saudara. Karena di situ saudara akan melihat gift, spiritual gift yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Ya, saya percaya mungkin saudara nggak sadar tantangan itu sudah ada sebetulnya. Ya, persoalan itu sudah saudara hadapi sejak masuk tahun 2023. Tapi saudara mungkin EGP-in gitu. Tapi kalau saudara lihat benar-benar tantangan itu sudah di depan mata. Dan kita tahu bahwa gift yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu akan kita lihat betapa besar dan dalam kasih-Nya Tuhan. Makanya Paulus itu tulis ini saudara di dalam hope ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena memang spiritual gift itu gak pernah mengeluh saudara. Spiritual gift itu terus ada ucapan syukur sekalipun keadaannya tidak menyenangkan. Ini memang aneh saudara. Cara kerja Holy Spirit itu beda dengan apa yang kita pikirkan. Loh kok dalam masalah ada kuasa? Aku maunya, manusia maunya gak ada masalah bukan? Yes, maunya aman-aman, enak-enak. Betul gak saudara? Tuhan tahu kalau dikasih aman-aman, enak-enak itu kayak ilustrasinya kera itu loh saudara. Iya toh, kera itu kalau dikasih selier-selier gini, dia jatuh makbuk gitu. Karena apa? Keenaan saudara. Nah Tuhan tahu kekuatan kita itu lewat persoalan. Paulus bilang, hidupku ini, apa dia bilang? Saudara masih ingat apa katanya Paulus? Hidup untuk Tuhan. Kalau saudara katakan hidup untuk Tuhan, Tuhan hidup untuk siapa? Untuk melayani. Tadi pagi juga dikatakan, Tuhan kita datang untuk melayani, bukan dilayani. Kita datang untuk dilayani. Iya, ayo pura-pura suaminya nggak ngasihin apa-apa gitu aja, udah marah istrinya, cemberut. Ya, istri saya enggak saudara. Tahun baru dia ngasih saya hadiah saudara. Saudara, sering kita maunya dilayani. Tapi Paulus katakan dalam hidup ini kita harus melayani. Firman ini ngucap syukur selain kita melayani. Hope, kalau saudara ada hope pengharapan, saudara enggak pernah mengucapkan kata-kata mengeluh. Down, kata-kata down atau apa ya, kata-kata yang menurunkan iman kita. Firman ini coba saudara renungkan, mengucap syukur dalam segala hal. Berarti hal yang enak, gampang kalau saudara dapat berkat. Anak-anak saudara hidup rukun, enak ya, sehat. Gampang mengucap syukur. Begitu ada kecelakaan, begitu ada problem yang masuk dalam rumah tangga kita, bisakah kita mengucap syukur? Nah, mengucap syukur ini berarti kita itu melibatkan kasih karunia yang ada itu untuk bisa memperkatakan. Misalnya sakit, dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan, darahmu menyembuhkan. Amin. Melihat bisnis mulai down, aku percaya Tuhan, janjimu ya dan amin. Aku perintahkan bisnis ini bangkit kembali. Ada satu kegairahan, api yang menyala-nyala. Ya, karena saudara menerima kasih karunia, mengimpartasikan kasih karunia itu. Tadi Pak Arifin bilang, tumpangan tangan untuk memberikan kasih karunia itu. Saya percaya hari ini saudara serve God with the gift you have. Apa yang kau miliki? Banyak hadiah yang dari Tuhan dalam hidupmu. Ayo serve one another. Dari keluargamu dulu, perhatikan. Saya mau saudara perhatikan keluarga terlebih dahulu.
Ya, suami, anak, perhatikan dia. Jangan saudara pelayanan terus, saudara nggak perhatikan. Dan ini harus saudara, anak-anak saudara perhatikan. Ya, karena kasih karunia itu benar-benar dari dalam keluar. Keluarga dulu, perhatikan.